Evaluasi Gubernur DKI. Di 8 RW. Kemudian 8 RW ini sebagian RT yang terkena dampak banjir tersebut sejumlah 571 warga itu sudah diungsikan. Pas pengungsiannya ada beberapa tempat ketersediaan pembangunan sumur resapan di beberapa titik ternyata juga tidak mampu secara efektif mengurangi banjir lokal atau genangan lokal di beberapa ruas jalan. Oleh karena itu perlu dievaluasi kembali oleh Pemprov DKI dalam hal pengatasan banjir. Mas, ini lagi nyari sumur resapannya si Anies nih. Aduh. Bukannya sumurnya resap, tapi ngeluap, Mas. Wah, ini banjir ini. Mas, Jakarta, Mas. Ketika banjir melanda DKI Jakarta akhir-akhir ini, menjelang Imlek 2022, mulai banyak suara yang mempertanyakan dan meminta supaya lubang-lubang resapan yang jumlahnya ribuan itu dievaluasi. Lubang-lubang yang biaya pembuatannya puluhan miliar rupiah ini dimaksudkan supaya air yang menggenangi kawasan luas semacam permukiman dan jalan-jalan raya cepat diserap ke dalam tanah. Dengan demikian tergapailah salah satu janji Anies Baswedan, yaitu maju kotanya bahagia warganya. Namun faktanya jika terjadi hujan besar, genangan air bertahan cukup lama dan itu membuat warga yang rumahnya kebanjiran menjadi sengsara. Rugi besar jika ada benda berharga yang sempat terendam, semacam barang-barang elektronik, belum lagi kenyamanan penghuni sangat terganggu. Dan yang pasti, setelah air surut beberapa jam atau beberapa hari kemudian, para warga akan repot membersihkan kediaman dan lingkungan mereka itu. Dan yang namanya hujan kadang tidak bisa diprediksi kapan datangnya sob, apalagi masih dalam lingkupan musim hujan. Ada kalanya kita sudah mengira bahwa hujan tidak akan datang lagi, karena dalam beberapa hari sudah turun. Tiba-tiba turun lagi, bahkan lebih lebat dari yang rutin mengguyur dalam beberapa hari sebelumnya. Gak benar sendiri sempat kecele karena dikira hujan sudah usai, dan mulai membanggakan air yang sudah surut hanya beberapa jam. Lalu diklaimlah itu sebagai bukti manjurnya sumur resapan. Ditunjang kinerja anak-anak buah mengoperasikan pompa-pompa air. Gak benar menggunakan pompa air untuk menyedot genangan air dari jalan raya. Itu pasti dialirkan ke sungai atau di kali-kali. Ini saja sudah menyalahi sunatullah, sebagaimana pernah dia ungkapkan dalam kampanye Pilgub yang dia menangi, karena dibantu ayat dan mayat. Jika konsisten bahwa itu air harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksasa, maka nggak benar seharusnya melubangi seluruh kawasan wilayah supaya air yang tergenang langsung nyungsep ke dalam tanah. Artinya setiap 1 meter harus ada lubang resapan. Kalau hanya sekian ribu atau nanti seratusan ribu, itu akan percuma juga ya. Lah buktinya sob, air masih tergenang di beberapa tempat dalam waktu yang cukup lama. Sementara waktu berjam-jam itu sangat berharga bagi warga kota besar yang aktivitasnya memang tinggi. Apalagi ketika kawasan bisnis lumpuh atau arus lalu lintas tersendat selama beberapa jam saja, berapa ratus miliar atau triliun rupiah uang yang terbuang. Maka jika mulai terdengar suara supaya keberadaan lubang-lubang atau sumur resapan itu ditinjau kembali, hal itu sangatlah tepat. Bahkan mestinya lubang-lubang itu tidak perlu ada. Apalagi sebagian besar sepertinya dibikin tanpa memperhatikan banyak aspek. Yang penting bikin lubang. Maka tidak heran jika di atas trotoar pun lubang-lubang itu dibikin pula. Padahal air itu tergenang di jalan raya yang posisinya lebih rendah dari trotoar. Apakah air bisa disuruh loncat ke atas, lalu tepat masuk ke dalam lubang-lubang di trotoar itu? Tentang hal ini, mari kita renungkan kembali apa yang pernah diklaim oleh pihak Pemprov DKI Jakarta lewat Sekretaris Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi. Sepertinya judul itu dibuat berdasarkan statement Dudi Gardesi sebagai berikut. Pintu kita tutup sehingga airnya mengalir di gunung sehari, itu loncat ke kiri dan ke kanan, kata Dudi saat dihubungi melalui telepon Jumat 12 November 2021. Penjelasan Dudi itu dalam rangka menjelaskan tentang banjir yang sempat terjadi selama sepekan di Jalan RE Marta Dinata disebabkan rob yang diawali melimpasnya air di Jalan Gunung Sahari. Setiap akhir tahun, Jakarta dan sekitarnya mulai memasuki musim penghujan yang intensitasnya membesar memasuki awal tahun, terutama menjelang Imlek.
yang pada tahun ini jatuh pada 1 Februari 2022. Peristiwa rutin alam ini sudah mulai terasa dengan terjadinya banjir di berbagai lokasi. Disinilah teruji kesaktian sumur-sumur resapan yang ternyata tidak mumpuni pula. Padahal puluhan miliar rupiah dan dana rakyat dikucurkan untuk membuat lubang-lubang itu, ternyata hasilnya tidak maksimal, sob. Tidak heran jika suara-suara kecewa mulai bermunculan yang antara lain supaya sumur-sumur resapan itu dievaluasi. Sebetulnya bukan kali ini, ketika dimulai menggali beberapa lubang, sikap keberatan sudah terdengar dari pihak-pihak yang paham soal kesehatan dan dunia kedokteran. Kata mereka, sumur-sumur itu berpotensi menjadi sarang nyamuk yang menimbulkan wabah demam berdarah. Tetapi sang penguasa DKI Jakarta mau mendengar nasihat semacam ini? Acara penggalian lubang-lubang terus dikebut dengan berbagai drama dan peristiwa yang mengitarinya. Misalnya, ketika ban mobil seorang politisi DKI terperosok di satu lubang, maka setelah sekian bulan, sangat beralasan jika terdengar suara agar sumur-sumur itu dievaluasi. Peringatan seperti ini sebenarnya dari awal, apalagi penggalian sepertinya tidak melalui kajian mendalam. Asal gali lalu tutup. Apakah mereka tidak berhitung bahwa lubang-lubang semacam ini akan mengalami pendangkalan dalam waktu yang relatif cepat? Kalau sudah dangkal, daya serapnya pun menurun drastis. Belum lagi kalau daya serap tanah sudah berada pada titik jenuh. Jika sudah begitu, maka sumur-sumur itu pasti sudah tidak berfungsi lagi. Atau kalau mau tetap berfungsi, harus dirawat secara berkala. Dan bayangkan, apabila ada 100.000 lubang, siapa nanti yang mau melakukan perawatan secara rutin? Membuka lubang, membuang sampah, menggali tanahnya lagi, dan sebagainya. Aktivitas ini sangat mengganggu lalu lintas. Maka jika ada suara agar sumur-sumur resapan dievaluasi, itu ditanggung. Yang benar, sob, adalah gubernur dan wakilnya dievaluasi saja sekalian. Bagaimana pendapat kalian? Bisa komen di bawah ya. Jangan, Mas. Iya nih. Ini mau Formula E, Mas. Gimana ya, Mas ya? Waduh, nggak bener ini. Angka ini tuh, Mas. Ya, ada sini, Mas. Ya, kan? Ya, Mas ya. Iya nih, parah ini. Tuh, Mas. Parah nih.